Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Imbas kericuhan di balik demo tolak Undang-Undang atau UU TNI di gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, dilaporkan sejumlah pendemo luka-luka dan beberapa demonstran hilang kontak. Dilaporkan ada 6 orang luka-luka telah dibawa ke rumah sakit, 10 orang hilang kontak masih dalam pencarian, dan 3 lainnya merupakan pendemo diamankan petugas. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, sebelumnya mengungkapkan adanya juga aparat yang mengalami luka-luka. Adapun ia mendapat laporan bahwa 7 personil mengalami luka, di mana 6 diantaranya anggota polisi dan 1 orang merupakan anggota TNI. Aliansi Suara Rakyat atau ASURO bahkan menyebut terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, ASURO bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, massa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi lebih lanjut pasca ricuh demo tolak UU TNI di Malang tersebut. Demo tolak Undang-Undang TNI di Malang, Jawa Timur dikabarkan diwarnai aksi kekerasan hingga terjadinya kericuhan. Diketahui masa penolakan Undang-Undang TNI membuat gedung DPRD Kota Malang membara pada Minggu 23 Maret 2025 malam lalu. Masa bahkan melempar molotov hingga membakar pos keamanan gedung DPRD Kota Malang. Situasi yang memanas membuat aparat memukul mundur massa. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, mengungkapkan ada 7 anggotanya yang mengalami luka dan dalam penanganan. Namun di balik 7 anggota yang luka, ada juga massa yang mengalami luka setelah diduga adanya tindakan sweeping aparat. Hal ini diungkap oleh Aliansi Suara Rakyat atau ASURO. Rilis ASURO mengatakan telah terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran untuk membubarkan massa. Sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara dikabarkan juga mendapat pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, massa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, kemudian di Jalan Sultan Agung hingga Jalan Pajajaran. Aparat berpakaian lengkap dan membawa alat pemukul melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri dari sweeping diduga ini dipukul dan dibawa oleh aparat berpakaian preman. Sebagai informasi, kericuhan diduga bermula saat massa melempar molotov ke arah gedung DPRD Kota Malang sekira pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, sampai berita ini ditayangkan pada hari Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network ini masih menunggu terkait konfirmasi lebih lanjut dari pihak aparat terkait maupun pihak massa yang juga mengikuti aksi demonstrasi pada malam lalu. Sejumlah tim medis yang bertugas di tengah aksi demo di Kota Malang, Jawa Timur menolak Undang-Undang TNI diduga turut menjadi korban kekerasan oknum aparat pada Minggu 23 Maret 2024 malam lalu. Demo berujung ricuh tersebut bahkan sampai trending topik di akun media sosial X. Masa sebelumnya diketahui menggelar demo di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Sejumlah pos yang ada di gedung DPRD dibakar hingga mengalami kerusakan parah.
Aliansi Suara Rakyat atau ASURO buka suara. Pihaknya mengatakan terjadi dugaan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, ASURO bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga. Tepatnya di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, massa aksi ini baru mulai bisa dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, Jalan Sultan Agung, hingga Jalan Pajajaran. Aparat yang berpakaian lengkap dan membawa sejumlah alat ini juga melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri di sweeping hingga diduga dipukul dan dibawa oleh aparat yang berpakaian preman. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Imbas kericuhan di balik demo tolak Undang-Undang atau UU TNI di gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, dilaporkan sejumlah pendemo luka-luka dan beberapa demonstran hilang kontak. Dilaporkan ada 6 orang luka-luka telah dibawa ke rumah sakit, 10 orang hilang kontak masih dalam pencarian, dan 3 lainnya merupakan pendemo diamankan petugas. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, sebelumnya mengungkapkan adanya juga aparat yang mengalami luka-luka. Adapun ia mendapat laporan bahwa 7 personil mengalami luka, di mana 6 diantaranya anggota polisi dan 1 orang merupakan anggota TNI. Aliansi Suara Rakyat atau ASURO bahkan menyebut terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, ASURO bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, massa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi lebih lanjut pasca ricuh demo tolak UU TNI di Malang tersebut. Demo tolak Undang-Undang TNI di Malang, Jawa Timur dikabarkan diwarnai aksi kekerasan hingga terjadinya kericuhan. Diketahui masa penolakan Undang-Undang TNI membuat gedung DPRD Kota Malang membara pada Minggu 23 Maret 2025 malam lalu. Masa bahkan melempar molotov hingga membakar pos keamanan gedung DPRD Kota Malang. Situasi yang memanas membuat aparat memukul mundur massa. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, mengungkapkan ada 7 anggotanya yang mengalami luka dan dalam penanganan. Namun di balik 7 anggota yang luka, ada juga massa yang mengalami luka setelah diduga adanya tindakan sweeping aparat. Hal ini diungkap oleh Aliansi Suara Rakyat atau ASURO. Rilis ASURO mengatakan telah terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran untuk membubarkan massa. Sejumlah tim medis, pers, dan
pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara dikabarkan juga mendapat pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, masa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, kemudian di Jalan Sultan Agung hingga Jalan Pajajaran. Aparat berpakaian lengkap dan membawa alat pemukul melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri dari sweeping diduga ini dipukul dan dibawa oleh aparat berpakaian preman. Sebagai informasi, kericuhan diduga bermula saat massa melempar molotov ke arah gedung DPRD Kota Malang sekira pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, sampai berita ini ditayangkan pada hari Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network ini masih menunggu terkait konfirmasi lebih lanjut dari pihak aparat terkait maupun pihak massa yang juga mengikuti aksi demonstrasi pada malam lalu. Sejumlah tim medis yang bertugas di tengah aksi demo di Kota Malang, Jawa Timur menolak Undang-Undang TNI diduga turut menjadi korban kekerasan oknum aparat pada Minggu 23 Maret 2024 malam lalu. Demo berujung ricuh tersebut bahkan sampai trending topik di akun media sosial X. Masa sebelumnya diketahui menggelar demo di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Sejumlah pos yang ada di gedung DPRD dibakar hingga mengalami kerusakan parah. Aliansi Suara Rakyat atau ASURO buka suara. Pihaknya mengatakan terjadi dugaan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, ASURO bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga. Tepatnya di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, masa aksi ini baru mulai bisa dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, Jalan Sultan Agung hingga Jalan Pajajaran. Aparat yang berpakaian lengkap dan membawa sejumlah alat ini juga melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri di sweeping hingga diduga dipukul dan dibawa oleh aparat yang berpakaian preman. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Imbas kericuhan di balik demo tolak Undang-Undang atau UU TNI di gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, dilaporkan sejumlah pendemo luka-luka dan beberapa demonstran hilang kontak. Dilaporkan ada 6 orang luka-luka telah dibawa ke rumah sakit, 10 orang hilang kontak masih dalam pencarian, dan 3 lainnya merupakan pendemo diamankan petugas. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, sebelumnya mengungkapkan adanya juga aparat yang mengalami luka-luka. Adapun ia mendapat laporan bahwa 7 personil mengalami luka, di mana 6 diantaranya anggota polisi dan 1 orang merupakan anggota TNI. Aliansi Suara Rakyat atau ASURO bahkan menyebut terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, ASURO bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, massa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi lebih lanjut pasca ricuh demo tolak UU TNI di Malang tersebut.
Demo tolak undang-undang TNI di Malang, Jawa Timur dikabarkan diwarnai aksi kekerasan hingga terjadinya kericuhan. Diketahui masa penolakan undang-undang TNI membuat gedung DPRD Kota Malang membara pada Minggu 23 Maret 2025. Masa bahkan melempar molotov hingga membakar pos keamanan gedung DPRD Kota Malang. Situasi yang memanas membuat aparat memukul mundur massa. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto mengungkapkan ada 7 anggotanya yang mengalami luka dan dalam penanganan. Namun di balik 7 anggota yang luka, ada juga massa yang mengalami luka setelah diduga adanya tindakan sweeping aparat. Hal ini diungkap oleh Aliansi Suara Rakyat atau Asuro. Rilis Asura mengatakan telah terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran untuk membubarkan massa. Sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara dikabarkan juga mendapat pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, masa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, kemudian di Jalan Sultan Agung hingga Jalan Pajajaran. Aparat berpakaian lengkap dan membawa alat pemukul melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri dari sweeping diduga ini dipukul dan dibawa oleh aparat berpakaian preman. Sebagai informasi, kericuhan diduga bermula saat massa melempar molotov ke arah gedung DPRD Kota Malang sekira pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, sampai berita ini ditayangkan pada hari Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network ini masih menunggu terkait konfirmasi lebih lanjut dari pihak aparat terkait maupun pihak massa yang juga mengikuti aksi demonstrasi pada malam lalu. Sejumlah tim medis yang bertugas di tengah aksi demo di Kota Malang, Jawa Timur menolak Undang-Undang TNI diduga turut menjadi korban kekerasan oknum aparat pada Minggu 23 Maret 2024 malam lalu. Demo berujung ricuh tersebut bahkan sampai trending topik di akun media sosial X. Masa sebelumnya diketahui menggelar demo di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Sejumlah pos yang ada di gedung DPRD dibakar hingga mengalami kerusakan parah. Aliansi Suara Rakyat atau Asuro buka suara. Pihaknya mengatakan terjadi dugaan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, Asuro bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga. Tepatnya di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, masa aksi ini baru mulai bisa dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, Jalan Sultan Agung hingga Jalan Pajajaran. Aparat yang berpakaian lengkap dan membawa sejumlah alat ini juga melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri di sweeping hingga diduga dipukul dan dibawa oleh aparat yang berpakaian preman. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Imbas kericuhan di balik demo tolak Undang-Undang atau UU TNI di gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, dilaporkan sejumlah pendemo luka-luka dan beberapa demonstran hilang kontak. Dilaporkan ada 6 orang luka-luka telah dibawa ke rumah sakit, 10 orang hilang kontak masih dalam pencarian, dan 3 lainnya merupakan pendemo diamankan petugas. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, sebelumnya mengungkapkan adanya juga aparat yang mengalami luka-luka.
Adapun ia mendapat laporan bahwa 7 personil mengalami luka, di mana 6 diantaranya anggota polisi dan 1 orang merupakan anggota TNI. Aliansi Suara Rakyat atau ASURO bahkan menyebut terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, ASURO bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, massa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi lebih lanjut pasca ricuh demo tolak UU TNI di Malang tersebut. Demo tolak undang-undang TNI di Malang, Jawa Timur dikabarkan diwarnai aksi kekerasan hingga terjadinya kericuhan. Diketahui masa penolakan undang-undang TNI membuat gedung DPRD Kota Malang membara pada Minggu 23 Maret 2025 malam lalu. Masa bahkan melempar molotov hingga membakar pos keamanan gedung DPRD Kota Malang. Situasi yang memanas membuat aparat memukul mundur massa. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto mengungkapkan ada 7 anggotanya yang mengalami luka dan dalam penanganan. Namun di balik 7 anggota yang luka, ada juga massa yang mengalami luka setelah diduga adanya tindakan sweeping aparat. Hal ini diungkap oleh Aliansi Suara Rakyat atau ASURO. Rilis ASURO mengatakan telah terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran untuk membubarkan massa. Sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara dikabarkan juga mendapat pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, massa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, kemudian di Jalan Sultan Agung hingga Jalan Pajajaran. Aparat berpakaian lengkap dan membawa alat pemukul melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri dari sweeping diduga ini dipukul dan dibawa oleh aparat berpakaian preman. Sebagai informasi, kericuhan diduga bermula saat massa melempar molotov ke arah gedung DPRD Kota Malang sekira pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, sampai berita ini ditayangkan pada hari Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network ini masih menunggu terkait konfirmasi lebih lanjut dari pihak aparat terkait maupun pihak massa yang juga mengikuti aksi demonstrasi pada malam lalu. Sejumlah tim medis yang bertugas di tengah aksi demo di Kota Malang, Jawa Timur menolak Undang-Undang TNI diduga turut menjadi korban kekerasan oknum aparat pada Minggu 23 Maret 2024 malam lalu. Demo berujung ricuh tersebut bahkan sampai trending topik di akun media sosial X. Masa sebelumnya diketahui menggelar demo di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Sejumlah pos yang ada di gedung DPRD dibakar hingga mengalami kerusakan parah. Aliansi Suara Rakyat atau ASURO buka suara. Pihaknya mengatakan terjadi dugaan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, ASURO bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga. Tepatnya di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal.
Disebutkan pasca terjadi kericuhan, masa aksi ini baru mulai bisa dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, Jalan Sultan Agung hingga Jalan Pajajaran. Aparat yang berpakaian lengkap dan membawa sejumlah alat ini juga melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri di sweeping hingga diduga dipukul dan dibawa oleh aparat yang berpakaian preman. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Imbas kericuhan di balik demo tolak Undang-Undang atau UU TNI di gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, dilaporkan sejumlah pendemo luka-luka dan beberapa demonstran hilang kontak. Dilaporkan ada 6 orang luka-luka telah dibawa ke rumah sakit, 10 orang hilang kontak masih dalam pencarian, dan 3 lainnya merupakan pendemo diamankan petugas. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, sebelumnya mengungkapkan adanya juga aparat yang mengalami luka-luka. Adapun ia mendapat laporan bahwa 7 personil mengalami luka, di mana 6 diantaranya anggota polisi dan 1 orang merupakan anggota TNI. Aliansi Suara Rakyat atau ASURO bahkan menyebut terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, ASURO bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan, pasca terjadi kericuhan, massa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi lebih lanjut pasca ricuh demo tolak UU TNI di Malang tersebut. Demo tolak Undang-Undang TNI di Malang, Jawa Timur dikabarkan diwarnai aksi kekerasan hingga terjadinya kericuhan. Diketahui masa penolakan Undang-Undang TNI membuat gedung DPRD Kota Malang membara pada Minggu 23 Maret 2025 malam lalu. Masa bahkan melempar molotov hingga membakar pos keamanan gedung DPRD Kota Malang. Situasi yang memanas membuat aparat memukul mundur massa. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, mengungkapkan ada 7 anggotanya yang mengalami luka dan dalam penanganan. Namun di balik 7 anggota yang luka, ada juga massa yang mengalami luka setelah diduga adanya tindakan sweeping aparat. Hal ini diungkap oleh Aliansi Suara Rakyat atau ASURO. Rilis ASURO mengatakan telah terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran untuk membubarkan massa. Sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara dikabarkan juga mendapat pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, massa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, kemudian di Jalan Sultan Agung hingga Jalan Pajajaran. Aparat berpakaian lengkap dan membawa alat pemukul melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri dari sweeping diduga ini dipukul dan dibawa oleh aparat berpakaian preman.
Sebagai informasi, kericuhan diduga bermula saat massa melempar molotov ke arah gedung DPRD Kota Malang sekira pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, sampai berita ini ditayangkan pada hari Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network ini masih menunggu terkait konfirmasi lebih lanjut dari pihak aparat terkait maupun pihak massa yang juga mengikuti aksi demonstrasi pada malam lalu. Sejumlah tim medis yang bertugas di tengah aksi demo di Kota Malang, Jawa Timur menolak Undang-Undang TNI diduga turut menjadi korban kekerasan oknum aparat pada Minggu 23 Maret 2024 malam lalu. Demo berujung ricuh tersebut bahkan sampai trending topik di akun media sosial X. Masa sebelumnya diketahui menggelar demo di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Sejumlah pos yang ada di gedung DPRD dibakar hingga mengalami kerusakan parah. Aliansi Suara Rakyat atau ASURO buka suara. Pihaknya mengatakan terjadi dugaan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, ASURO bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga. Tepatnya di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, masa aksi ini baru mulai bisa dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, Jalan Sultan Agung, hingga Jalan Pajajaran. Aparat yang berpakaian lengkap dan membawa sejumlah alat ini juga melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri di sweeping hingga diduga dipukul dan dibawa oleh aparat yang berpakaian preman. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Imbas kericuhan di balik demo tolak Undang-Undang atau UU TNI di gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, dilaporkan sejumlah pendemo luka-luka dan beberapa demonstran hilang kontak. Dilaporkan ada 6 orang luka-luka telah dibawa ke rumah sakit, 10 orang hilang kontak masih dalam pencarian, dan 3 lainnya merupakan pendemo diamankan petugas. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, sebelumnya mengungkapkan adanya juga aparat yang mengalami luka-luka. Adapun ia mendapat laporan bahwa 7 personil mengalami luka, di mana 6 diantaranya anggota polisi dan 1 orang merupakan anggota TNI. Aliansi Suara Rakyat atau ASURO bahkan menyebut terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, ASURO bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, massa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi lebih lanjut pasca ricuh demo tolak UU TNI di Malang tersebut. Demo tolak Undang-Undang TNI di Malang, Jawa Timur dikabarkan diwarnai aksi kekerasan hingga terjadinya kericuhan.
Diketahui masa penolakan Undang-Undang TNI membuat gedung DPRD Kota Malang membara pada Minggu 23 Maret 2025 malam lalu. Masa bahkan melempar molotov hingga membakar pos keamanan gedung DPRD Kota Malang. Situasi yang memanas membuat aparat memukul mundur massa. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto mengungkapkan ada 7 anggotanya yang mengalami luka dan dalam penanganan. Namun di balik 7 anggota yang luka, ada juga massa yang mengalami luka setelah diduga adanya tindakan sweeping aparat. Hal ini diungkap oleh Aliansi Suara Rakyat atau Asuro. Rilis Asuro mengatakan telah terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran untuk membubarkan massa. Sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara dikabarkan juga mendapat pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, masa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, kemudian di Jalan Sultan Agung hingga Jalan Pajajaran. Aparat berpakaian lengkap dan membawa alat pemukul melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri dari sweeping diduga ini dipukul dan dibawa oleh aparat berpakaian preman. Sebagai informasi, kericuhan diduga bermula saat massa melempar molotov ke arah gedung DPRD Kota Malang sekira pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, sampai berita ini ditayangkan pada hari Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network ini masih menunggu terkait konfirmasi lebih lanjut dari pihak aparat terkait maupun pihak massa yang juga mengikuti aksi demonstrasi pada malam lalu. Sejumlah tim medis yang bertugas di tengah aksi demo di Kota Malang, Jawa Timur menolak Undang-Undang TNI diduga turut menjadi korban kekerasan oknum aparat pada Minggu 23 Maret 2024 malam lalu. Demo berujung ricuh tersebut bahkan sampai trending topik di akun media sosial X. Masa sebelumnya diketahui menggelar demo di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Sejumlah pos yang ada di gedung DPRD dibakar hingga mengalami kerusakan parah. Aliansi Suara Rakyat atau Asuro buka suara. Pihaknya mengatakan terjadi dugaan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, Asuro bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga. Tepatnya di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, masa aksi ini baru mulai bisa dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, Jalan Sultan Agung hingga Jalan Pajajaran. Aparat yang berpakaian lengkap dan membawa sejumlah alat ini juga melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri di sweeping hingga diduga dipukul dan dibawa oleh aparat yang berpakaian preman. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Imbas kericuhan di balik demo tolak Undang-Undang atau UU TNI di gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, dilaporkan sejumlah pendemo luka-luka dan beberapa demonstran hilang kontak. Dilaporkan ada 6 orang luka-luka telah dibawa ke rumah sakit, 10 orang hilang kontak masih dalam pencarian, dan 3 lainnya merupakan pendemo diamankan petugas. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, sebelumnya mengungkapkan adanya juga aparat yang mengalami luka-luka.
Adapun ia mendapat laporan bahwa 7 personil mengalami luka, di mana 6 diantaranya anggota polisi dan 1 orang merupakan anggota TNI. Aliansi Suara Rakyat atau ASURO bahkan menyebut terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, ASURO bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, massa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi lebih lanjut pasca ricuh demo tolak UU TNI di Malang tersebut. Demo tolak undang-undang TNI di Malang, Jawa Timur dikabarkan diwarnai aksi kekerasan hingga terjadinya kericuhan. Diketahui masa penolakan undang-undang TNI membuat gedung DPRD Kota Malang membara pada Minggu 23 Maret 2025 malam lalu. Masa bahkan melempar molotov hingga membakar pos keamanan gedung DPRD Kota Malang. Situasi yang memanas membuat aparat memukul mundur massa. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto mengungkapkan ada 7 anggotanya yang mengalami luka dan dalam penanganan. Namun di balik 7 anggota yang luka, ada juga massa yang mengalami luka setelah diduga adanya tindakan sweeping aparat. Hal ini diungkap oleh Aliansi Suara Rakyat atau ASURO. Rilis ASURO mengatakan telah terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran untuk membubarkan massa. Sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara dikabarkan juga mendapat pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, massa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, kemudian di Jalan Sultan Agung hingga Jalan Pajajaran. Aparat berpakaian lengkap dan membawa alat pemukul melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri dari sweeping diduga ini dipukul dan dibawa oleh aparat berpakaian preman. Sebagai informasi, kericuhan diduga bermula saat massa melempar molotov ke arah gedung DPRD Kota Malang sekira pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, sampai berita ini ditayangkan pada hari Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network ini masih menunggu terkait konfirmasi lebih lanjut dari pihak aparat terkait maupun pihak massa yang juga mengikuti aksi demonstrasi pada malam lalu. Sejumlah tim medis yang bertugas di tengah aksi demo di Kota Malang, Jawa Timur menolak Undang-Undang TNI diduga turut menjadi korban kekerasan oknum aparat pada Minggu 23 Maret 2024 malam lalu. Demo berujung ricuh tersebut bahkan sampai trending topik di akun media sosial X. Masa sebelumnya diketahui menggelar demo di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Sejumlah pos yang ada di gedung DPRD dibakar hingga mengalami kerusakan parah. Aliansi Suara Rakyat atau ASURO buka suara. Pihaknya mengatakan terjadi dugaan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, ASURO bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga. Tepatnya di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal.
Disebutkan pasca terjadi kericuhan, masa aksi ini baru mulai bisa dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, Jalan Sultan Agung hingga Jalan Pajajaran. Aparat yang berpakaian lengkap dan membawa sejumlah alat ini juga melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri di sweeping hingga diduga dipukul dan dibawa oleh aparat yang berpakaian preman. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Imbas kericuhan di balik demo tolak Undang-Undang atau UU TNI di gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, dilaporkan sejumlah pendemo luka-luka dan beberapa demonstran hilang kontak. Dilaporkan ada 6 orang luka-luka telah dibawa ke rumah sakit, 10 orang hilang kontak masih dalam pencarian, dan 3 lainnya merupakan pendemo diamankan petugas. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, sebelumnya mengungkapkan adanya juga aparat yang mengalami luka-luka. Adapun ia mendapat laporan bahwa 7 personil mengalami luka, di mana 6 diantaranya anggota polisi dan 1 orang merupakan anggota TNI. Aliansi Suara Rakyat atau ASURO bahkan menyebut terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, ASURO bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan, pasca terjadi kericuhan, massa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi lebih lanjut pasca ricuh demo tolak UU TNI di Malang tersebut. Demo tolak Undang-Undang TNI di Malang, Jawa Timur dikabarkan diwarnai aksi kekerasan hingga terjadinya kericuhan. Diketahui masa penolakan Undang-Undang TNI membuat gedung DPRD Kota Malang membara pada Minggu 23 Maret 2025 malam lalu. Masa bahkan melempar molotov hingga membakar pos keamanan gedung DPRD Kota Malang. Situasi yang memanas membuat aparat memukul mundur massa. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, mengungkapkan ada 7 anggotanya yang mengalami luka dan dalam penanganan. Namun di balik 7 anggota yang luka, ada juga massa yang mengalami luka setelah diduga adanya tindakan sweeping aparat. Hal ini diungkap oleh Aliansi Suara Rakyat atau ASURO. Rilis ASURO mengatakan telah terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran untuk membubarkan massa. Sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara dikabarkan juga mendapat pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, massa aksi mulai dibubarkan Pajajaran. Aparat berpakaian lengkap dan membawa alat pemukul melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri dari sweeping diduga ini dipukul dan dibawa oleh aparat berpakaian preman. Sebagai informasi, kericuhan diduga bermula saat massa melempar molotov ke arah gedung DPRD Kota Malang sekira pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, sampai berita ini ditayangkan pada hari Senin 24 Maret 2025,
Sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network ini masih menunggu terkait konfirmasi lebih lanjut dari pihak aparat terkait maupun pihak massa yang juga mengikuti aksi demonstrasi pada malam lalu. Sejumlah tim medis yang bertugas di tengah aksi demo di Kota Malang, Jawa Timur menolak Undang-Undang TNI diduga turut menjadi korban kekerasan oknum aparat pada Minggu 23 Maret 2024 malam lalu. Demo berujung ricuh tersebut bahkan sampai trending topik di akun media sosial X. Masa sebelumnya diketahui menggelar demo di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Sejumlah pos yang ada di gedung DPRD dibakar hingga mengalami kerusakan parah. Aliansi Suara Rakyat atau ASURO buka suara. Pihaknya mengatakan terjadi dugaan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, ASURO bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga. Tepatnya di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, masa aksi ini baru mulai bisa dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, Jalan Sultan Agung, hingga Jalan Pajajaran. Aparat yang berpakaian lengkap dan membawa sejumlah alat ini juga melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri di sweeping hingga diduga dipukul dan dibawa oleh aparat yang berpakaian preman. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Imbas kericuhan di balik demo tolak Undang-Undang atau UU TNI di gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, dilaporkan sejumlah pendemo luka-luka dan beberapa demonstran hilang kontak. Dilaporkan ada 6 orang luka-luka telah dibawa ke rumah sakit, 10 orang hilang kontak masih dalam pencarian, dan 3 lainnya merupakan pendemo diamankan petugas. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, sebelumnya mengungkapkan adanya juga aparat yang mengalami luka-luka. Adapun ia mendapat laporan bahwa 7 personil mengalami luka, di mana 6 diantaranya anggota polisi dan 1 orang merupakan anggota TNI. Aliansi Suara Rakyat atau ASURO bahkan menyebut terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, ASURO bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, massa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi lebih lanjut pasca ricuh demo tolak UU TNI di Malang tersebut. Demo tolak Undang-Undang TNI di Malang, Jawa Timur dikabarkan diwarnai aksi kekerasan hingga terjadinya kericuhan. Diketahui masa penolakan Undang-Undang TNI membuat gedung DPRD Kota Malang membara pada Minggu 23 Maret 2025 malam lalu. Masa bahkan melempar molotov hingga membakar pos keamanan gedung DPRD Kota Malang. Situasi yang memanas membuat aparat memukul mundur massa.
Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Yudi Risdianto mengungkapkan ada 7 anggotanya yang mengalami luka dan dalam penanganan. Namun di balik 7 anggota yang luka, ada juga massa yang mengalami luka setelah diduga adanya tindakan sweeping aparat. Hal ini diungkap oleh Aliansi Suara Rakyat atau Asuro. Rilis Asura mengatakan telah terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran untuk membubarkan massa. Sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara dikabarkan juga mendapat pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, masa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, kemudian di Jalan Sultan Agung hingga Jalan Pajajaran. Aparat berpakaian lengkap dan membawa alat pemukul melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri dari sweeping diduga ini dipukul dan dibawa oleh aparat berpakaian preman. Sebagai informasi, kericuhan diduga bermula saat massa melempar molotov ke arah gedung DPRD Kota Malang sekira pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, sampai berita ini ditayangkan pada hari Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network ini masih menunggu terkait konfirmasi lebih lanjut dari pihak aparat terkait maupun pihak massa yang juga mengikuti aksi demonstrasi pada malam lalu. Sejumlah tim medis yang bertugas di tengah aksi demo di Kota Malang, Jawa Timur menolak Undang-Undang TNI diduga turut menjadi korban kekerasan oknum aparat pada Minggu 23 Maret 2024 malam lalu. Demo berujung ricuh tersebut bahkan sampai trending topik di akun media sosial X. Masa sebelumnya diketahui menggelar demo di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Sejumlah pos yang ada di gedung DPRD dibakar hingga mengalami kerusakan parah. Aliansi Suara Rakyat atau Asuro buka suara. Pihaknya mengatakan terjadi dugaan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, Asuro bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga. Tepatnya di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, masa aksi ini baru mulai bisa dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, Jalan Sultan Agung hingga Jalan Pajajaran. Aparat yang berpakaian lengkap dan membawa sejumlah alat ini juga melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri di sweeping hingga diduga dipukul dan dibawa oleh aparat yang berpakaian preman. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Imbas kericuhan di balik demo tolak Undang-Undang atau UU TNI di gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, dilaporkan sejumlah pendemo luka-luka dan beberapa demonstran hilang kontak. Dilaporkan ada 6 orang luka-luka telah dibawa ke rumah sakit, 10 orang hilang kontak masih dalam pencarian, dan 3 lainnya merupakan pendemo diamankan petugas. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, sebelumnya mengungkapkan adanya juga aparat yang mengalami luka-luka. Adapun ia mendapat laporan bahwa 7 personil mengalami luka, di mana 6 diantaranya anggota polisi dan 1 orang merupakan anggota TNI. Aliansi Suara Rakyat atau Asuro bahkan menyebut terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi.
Melalui rilis, Asura bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, masa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi lebih lanjut pasca ricuh demo tolak UU TNI di Malang tersebut. Demo tolak undang-undang TNI di Malang, Jawa Timur dikabarkan diwarnai aksi kekerasan hingga terjadinya kericuhan. Diketahui masa penolakan undang-undang TNI membuat gedung DPRD Kota Malang membara pada Minggu 23 Maret 2025 malam lalu. Masa bahkan melempar molotov hingga membakar pos keamanan gedung DPRD Kota Malang. Situasi yang memanas membuat Yudi Rizdianto mengungkapkan ada 7 anggotanya yang mengalami luka dan dalam penanganan. Namun di balik 7 anggota yang luka, ada juga massa yang mengalami luka setelah diduga adanya tindakan sweeping aparat. Hal ini diungkap oleh Aliansi Suara Rakyat atau Asuro. Rilis Asura mengatakan telah terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran untuk membubarkan massa. Sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara dikabarkan juga mendapat pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, masa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, kemudian di Jalan Sultan Agung hingga Jalan Pajajaran. Aparat berpakaian lengkap dan membawa alat pemukul melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri dari sweeping diduga ini dipukul dan dibawa oleh aparat berpakaian preman. Sebagai informasi, kericuhan diduga bermula saat massa melempar molotov ke arah gedung DPRD Kota Malang sekira pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, sampai berita ini ditayangkan pada hari Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network ini masih menunggu terkait konfirmasi lebih lanjut dari pihak aparat terkait maupun pihak massa yang juga mengikuti aksi demonstrasi pada malam lalu. Sejumlah tim medis yang bertugas di tengah aksi demo di Kota Malang, Jawa Timur menolak Undang-Undang TNI diduga turut menjadi korban kekerasan oknum aparat pada Minggu 23 Maret 2024 malam lalu. Demo berujung ricuh tersebut bahkan sampai trending topik di akun media sosial X. Masa sebelumnya diketahui menggelar demo di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Sejumlah pos yang ada di gedung DPRD dibakar hingga mengalami kerusakan parah. Aliansi Suara Rakyat atau Asuro buka suara. Pihaknya mengatakan terjadi dugaan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, Asuro bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga. Tepatnya di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, masa aksi ini baru mulai bisa dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, Jalan Sultan Agung hingga Jalan Pajajaran. Aparat yang berpakaian lengkap dan membawa sejumlah alat ini juga melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri di sweeping hingga diduga dipukul dan dibawa oleh aparat yang berpakaian preman.
dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Imbas kericuhan di balik demo tolak Undang-Undang atau UU TNI di gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, dilaporkan sejumlah pendemo luka-luka dan beberapa demonstran hilang kontak. Dilaporkan ada 6 orang luka-luka telah dibawa ke rumah sakit, 10 orang hilang kontak masih dalam pencarian, dan 3 lainnya merupakan pendemo diamankan petugas. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, sebelumnya mengungkapkan adanya juga aparat yang mengalami luka-luka. Adapun ia mendapat laporan bahwa 7 personil mengalami luka, di mana 6 diantaranya anggota polisi dan 1 orang merupakan anggota TNI. Aliansi Suara Rakyat atau ASURO bahkan menyebut terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, ASURO bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, massa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi lebih lanjut pasca ricuh demo tolak UU TNI di Malang tersebut. Demo tolak Undang-Undang TNI di Malang, Jawa Timur dikabarkan diwarnai aksi kekerasan hingga terjadinya kericuhan. Diketahui masa penolakan Undang-Undang TNI membuat gedung DPRD Kota Malang membara pada Minggu 23 Maret 2025 malam lalu. Masa bahkan melempar molotov hingga membakar pos keamanan gedung DPRD Kota Malang. Situasi yang memanas membuat aparat memukul mundur massa. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, mengungkapkan ada 7 anggotanya yang mengalami luka dan dalam penanganan. Namun di balik 7 anggota yang luka oleh Aliansi Suara Rakyat atau ASURO. Rilis ASURO mengatakan telah terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran untuk membubarkan massa. Sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara dikabarkan juga mendapat pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, massa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, kemudian di Jalan Sultan Agung hingga Jalan Pajajaran. Aparat berpakaian lengkap dan membawa alat pemukul melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri dari sweeping diduga ini dipukul dan dibawa oleh aparat berpakaian preman. Sebagai informasi, kericuhan diduga bermula saat massa melempar molotov ke arah gedung DPRD Kota Malang sekira pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, sampai berita ini ditayangkan pada hari Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network ini masih menunggu terkait konfirmasi lebih lanjut dari pihak aparat terkait maupun pihak massa yang juga mengikuti aksi demonstrasi pada malam lalu. Sejumlah tim medis yang bertugas di tengah aksi demo di Kota Malang, Jawa Timur menolak Undang-Undang TNI diduga turut menjadi korban kekerasan oknum aparat pada Minggu 23 Maret 2024 malam lalu. Demo berujung ricuh tersebut bahkan sampai trending topik di akun media sosial X. Masa sebelumnya diketahui menggelar demo di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Sejumlah pos yang ada di gedung DPRD dibakar hingga mengalami kerusakan parah. Aliansi Suara Rakyat atau ASURO buka suara.
Pihaknya mengatakan terjadi dugaan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, Asuro bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga. Tepatnya di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, masa aksi ini baru mulai bisa dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, Jalan Sultan Agung, hingga Jalan Pajajaran. Aparat yang berpakaian lengkap dan membawa sejumlah alat ini juga melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri di sweeping hingga diduga dipukul dan dibawa oleh aparat yang berpakaian preman. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Imbas kericuhan di balik demo tolak Undang-Undang atau UU TNI di gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, dilaporkan sejumlah pendemo luka-luka dan beberapa demonstran hilang kontak. Dilaporkan ada 6 orang luka-luka telah dibawa ke rumah sakit, 10 orang hilang kontak masih dalam pencarian, dan 3 lainnya merupakan pendemo diamankan petugas. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, sebelumnya mengungkapkan adanya juga aparat yang mengalami luka-luka. Adapun ia mendapat laporan bahwa 7 personil mengalami luka, di mana 6 diantaranya anggota polisi dan 1 orang merupakan anggota TNI. Aliansi Suara Rakyat atau Asuro bahkan menyebut terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, Asuro bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, massa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi lebih lanjut pasca ricuh demo tolak UU TNI di Malang tersebut. Demo tolak Undang-Undang TNI di Malang, Jawa Timur dikabarkan diwarnai aksi kekerasan hingga terjadinya kericuhan. Diketahui masa penolakan Undang-Undang TNI membuat gedung DPRD Kota Malang membara pada Minggu 23 Maret 2025 malam lalu. Masa bahkan melempar molotov hingga membakar pos keamanan gedung DPRD Kota Malang. Situasi yang memanas membuat aparat memukul mundur massa. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, mengungkapkan ada 7 anggotanya yang mengalami luka dan dalam penanganan. Namun di balik 7 anggota yang luka, ada juga massa yang mengalami luka setelah diduga adanya tindakan sweeping aparat. Hal ini diungkap oleh Aliansi Suara Rakyat atau Asuro. Rilis Asuro mengatakan telah terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran untuk membubarkan massa. Sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara dikabarkan juga mendapat pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, massa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, kemudian di Jalan Sultan Agung hingga Jalan Pajajaran.
Aparat berpakaian lengkap dan membawa alat pemukul melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri dari sweeping diduga ini dipukul dan dibawa oleh aparat berpakaian preman. Sebagai informasi, kericuhan diduga bermula saat massa melempar molotov ke arah gedung DPRD Kota Malang sekira pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, sampai berita ini ditayangkan pada hari Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network ini masih menunggu terkait konfirmasi lebih lanjut dari pihak aparat terkait maupun pihak massa yang juga mengikuti aksi demonstrasi pada malam lalu. Sejumlah tim medis yang bertugas di tengah aksi demo di Kota Malang, Jawa Timur menolak Undang-Undang TNI diduga turut menjadi korban kekerasan oknum aparat pada Minggu 23 Maret 2024 malam lalu. Demo berujung ricuh tersebut bahkan sampai trending topik di akun media sosial X. Masa sebelumnya diketahui menggelar demo di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Sejumlah pos yang ada di gedung DPRD dibakar hingga mengalami kerusakan parah. Aliansi Suara Rakyat atau ASURO buka suara. Pihaknya mengatakan terjadi dugaan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, ASURO bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga. Tepatnya di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, massa aksi ini baru mulai bisa dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, Jalan Sultan Agung, hingga Jalan Pajajaran. Aparat yang berpakaian lengkap dan membawa sejumlah alat ini juga melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri di sweeping hingga diduga dipukul dan dibawa oleh aparat yang berpakaian preman. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Imbas kericuhan di balik demo tolak Undang-Undang atau UU TNI di gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, dilaporkan sejumlah pendemo luka-luka dan beberapa demonstran hilang kontak. Dilaporkan ada 6 orang luka-luka telah dibawa ke rumah sakit, 10 orang hilang kontak masih dalam pencarian, dan 3 lainnya merupakan pendemo diamankan petugas. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, sebelumnya mengungkapkan adanya juga aparat yang mengalami luka-luka. Adapun ia mendapat laporan bahwa 7 personil mengalami luka, di mana 6 diantaranya anggota polisi dan 1 orang merupakan anggota TNI. Aliansi Suara Rakyat atau ASURO bahkan menyebut terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis, ASURO bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadi kericuhan, massa aksi mulai dibubarkan sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat lalu. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 24 Maret 2025, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi lebih lanjut pasca ricuh demo tolak UU TNI di Malang tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.